Shalom Bapak Ibu dan sahabat Ruhiman yang selalu tersenyum, yang selalu bergembira, yang selalu bersuka cita. Senang sekali kita kembali bertemu dalam program Renungan Mingguan. Dan di minggu ketiga ini masih dengan tema yang sama, yaitu tunduk kepada otoritas. Dan kali ini tema tersebut kita angkat dengan didasari dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah di dalam Matius pasal yang ke-8 ini dengan judul perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum adalah kisah yang mungkin seringkali kita dengar. Sebuah kisah yang mungkin seringkali kita baca di dalam Alkitab. Bahkan mungkin juga kisah ini seringkali dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam khotbah-khotbah mereka. Namun satu hal yang pasti saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai tunduk kepada otoritas di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 ini. Namun saya mengajak untuk kita semua mencoba merenungkan mulai dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-13, supaya kita sama-sama melihat satu kisah secara komprehensif, secara menyeluruh, dan kita ingin tahu mengapa ada seorang perwira yang datang kepada Yesus, meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13, saya bacakan nats lengkapnya untuk kita semua. Atau mungkin Bapak Ibu atau sahabat Ruhiman yang ingin membuka Alkitab juga, biar kita sama-sama membacanya. Saya persilakan Bapak Ibu sahabat Ruhiman boleh membuka Alkitab saudara. Kita boleh menyimak nats Alkitab ini sebagai renungan kita untuk minggu ketiga di bulan Oktober ini. Dan saya bacakan untuk kita semua Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengejarkannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, perhatikan baik, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali untuk kita boleh sama-sama pelajari ayat ini. Kisah ini adalah salah satu kisah favorit
sejak saya sekolah minggu. Kenapa saya katakan favorit? Karena saya belajar banyak dari kisah ini. Ya, kalau kita perhatikan di ayat yang kelima dan ayat yang keenam berkata begini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepada Yesus. Ayat yang keenam, Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit, di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan besar untuk kita adalah pasti kita tergelitik untuk menyelidiki sesungguhnya siapakah perwira itu yang begitu mengasihi hambanya, yang begitu sangat mencintai hambanya, sehingga sebagai seorang perwira ia datang kepada Yesus, ia memohon kepada Yesus. Kalau kita pelajari secara etika, kalau kita pelajari secara sejarah, bagaimana seorang perwira adalah seorang pejabat dari kerajaan yang memiliki satu pangkat yang tinggi, sehingga ketika ia memohon kepada seseorang itu dia mencoba meruntuhkan egonya, dia coba melepaskan jabatannya, dia melepaskan pangkatnya, dia merendahkan dirinya untuk memohon. Dan sosok perwira ini melakukan hal itu, Bapak Ibu. Kalau kita mau bandingkan dengan kisah yang sama yang di dalam Matius pasal yang ke-8 tadi, kita bisa membukanya di dalam Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 menceritakan hal yang sama. Tetapi ada satu kalimat yang menarik bagi saya di dalam Lukas pasal yang ke-7 ini. Khususnya di ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4, mulai dari ayat yang ke-4 saya bacakan untuk kita semua. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong." Siapa yang datang kepada Yesus? Kalau kita melihat ayat yang ketiga dari Lukas pasal yang ke-7, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta. Jadi si perwira ini datang kepada beberapa orang tua Yahudi, lalu kemudian perwira ini meminta kepada tua Yahudi untuk datang kepada Yesus untuk menyembuhkan hamba dari perwira itu. Oleh sebab itu, tua Yahudi ini meminta pertolongan kepada Yesus dan mereka mengatakan, "Ia layak engkau tolong." Oleh karena apa? Ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sosok perwira ini saya yakini bahwa ia tidak percaya kepada Allah. Ia tidak percaya kepada Yesus. Tetapi ia mau membantu membangun, menanggung semua biaya pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Lalu kemudian hubungan yang baik juga tercipta antara perwira ini dengan hambanya. Oleh sebab itu dikatakan ayat yang ke-6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat itu, zaman itu, seorang hamba tidak memiliki harga diri bahkan untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Seorang hamba bisa disamakan sebagai seorang budak yang tidak memiliki kebebasan, yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Si pemilik budak tersebut berhak melakukan apa saja terhadap budaknya. Entah
dia ingin menyakitinya, entah dia ingin menyiksanya, entah dia ingin memenjarakannya, bahkan entah ia ingin membunuhnya. Dan ketika kita berbicara tentang budak, mengapa perwira itu sangat baik terhadap hambanya? Bahkan ia datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus melepaskan segala jabatannya, melepaskan segala pangkatnya, melepaskan segala egonya, datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan bagi hambanya. Lalu kemudian saya teringat kepada kisah di mana Daud begitu marah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Saat itu peperangan antara bangsa Israel dengan musuhnya. Dan kemudian di ayat yang ke-11 dari 1 Samuel pasal yang ke-30 dikatakan begini. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Perhatikan baik, mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum. Ayat yang ke-12, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Perhatikan baik, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Lalu kemudian ayat yang ke-13 dari 1 Samuel pasal yang ke-30 berkata begini. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah-kisah yang tadi kita baca, lalu muncul pertanyaan. Mengapa perwira itu sangat mengasihi hambanya? Tidak terlalu dijelaskan siapa perwira ini, bagaimana hubungannya dengan hambanya, tetapi di dalam Lukas yang tadi kita baca pasal yang ke-7 dikatakan bahwa ia sangat mengasihi hambanya. Bahkan ia menanggung biaya pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Berbicara tentang tunduk kepada otoritas, minggu ini kita berbicara 2 hal. Yang pertama, kita berbicara tentang tunduk kepada otoritas, yaitu aktif. Yang kedua adalah inisiatif. Bapak Ibu pendengar dan sahabat Turiman yang berbahagia, bagaimana seorang perwira ini ketika ia datang kepada Yesus, ia merendahkan dirinya dan kemudian dia berkata bahwa sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa bagaimana perwira ini mencoba mengatakan kepada Yesus, Yesus, suruhlah aku apa saja, aku akan melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika perwira ini mengatakan hal itu kepada Yesus, ia menempatkan dirinya sebagai hamba di hadapan Yesus. Ia menempatkan dirinya sebagai budak di hadapan Yesus, sehingga ia rela melakukan apa saja yang akan diperintahkan oleh Yesus kepada dirinya agar hambanya sembuh. Satu inisiatif yang luar biasa dari seorang perwira, bahwa ketika ia memiliki hamba dan hambanya itu sakit, ia berusaha untuk menyembuhkannya. Di dalam Lukas pasal yang ke-7 dikatakan bahwa hambanya ini sakit dan menderita, Bapak Ibu. Begitu dijelaskan kondisi menderita. Dan inisiatif itu datang dari perwira ini. Seorang yang mengasihi hambanya, ia datang kepada Yesus. Dan ia melepaskan segala sesuatunya karena ia percaya Yesus pasti bisa menyembuhkannya. Ia memiliki inisiatif, Bapak Ibu.
Bagaimana dengan kita? Tunduk kepada otoritas. Ketika kita mau tunduk kepada otoritas Allah, mari kita memiliki inisiatif datang pada Allah. Percaya kepada Allah bahwa hanya Allah jalan keluar, bahwa hanya Allah tabib di atas segala tabib, bahwa hanya Allah yang mampu menyembuhkan penyakit kita, bahwa hanya Allah yang mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh melewati setiap masalah yang sedang kita hadapi. Inisiatif ini yang mau kita pelajari. Hal yang kedua, perwira ini aktif datang kepada Yesus. Dia tidak menunggu pertolongan, tetapi ia datang meminta kepada Yesus. Oleh sebab itu firman Tuhan di bagian lain berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Sudahkah kita berdoa kepada Yesus? Sudahkah kita datang kepada Yesus? Sudahkah kita meminta kepada Yesus? Dan ketika keaktifan, keinisiatifan dari perwira ini datang kepada Yesus, Yesus dibuat kagum adanya. Oleh sebab itu Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dan di akhir kisah ini, di ayat yang ke-13, Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan dan tentunya mengasihi Tuhan, sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, dari hal ini kita mau belajar, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun penyakit kita, mari kita inisiatif datang pada Tuhan. Mari kita aktif berseru kepada Tuhan. Perwira yang tidak percaya kepada Allah saja tahu kemana ia datang, kemana ia meminta pertolongan ketika ia butuh. Bagaimana dengan kita? Kita yang sudah sekian lama percaya kepada Tuhan, terkadang seringkali kita meragukan kuasa-Nya. Terkadang seringkali kita meragukan pertolongannya. Bahkan mungkin seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa, tapi sampai sekarang saya belum menemukan jawabannya. Tuhan, saya sudah berusaha mencari pekerjaan, tetapi sampai sekarang saya belum menerima pekerjaan yang saya harapkan. Mari kita koreksi diri Bapak Ibu. Mari kita introspeksi diri Bapak Ibu. Apakah selama ini kita sudah tunduk kepada otoritas Allah? Kita sudah tunduk kepada kuasa Allah. Kita sudah tunduk kepada kasih Allah. Kita sudah tunduk kepada pertolongan Allah. Menjadi renungan buat setiap kita pada minggu ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dan sahabat Ruhiman yang berbahagia, kiranya melalui renungan ini kita terus dimampukan Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap bersandar kepada Tuhan, untuk tetap berserah penuh kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Terus percaya kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, inisiatif dan aktif akan tunduk kepada otoritas Allah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.